Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, baiklah sambil kita niat iktikaf di rumah Allah yang mulia ini, ada satu pertanyaan, adalah siapakah manusia yang terbaik di dunia ini? Manusia terbaik di dunia ini yang pertama kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu dia bermanfaat untuk dirinya dan manfaat untuk orang lain. Mia kena rengaceh, kedrawana guna, kegop lebih berguna. Jadi manusia yang baik yang selalu manfaat kedra, pobot kedra dan tayu agop. Menya urang gebobot kedra nyan le. Nya be tayu agop lom. Menya urang gepubuat amai ge menuju syurga kedra mudah. Tak bedah tahajud, tak ibadat. Tuman tajak gop benasyid dalam syurga, kiban. Inilah butuh strategi, butuh pengetahuan, butuh korban. Artinya pengorbanan itu baik sisi waktu, sisi harta, harus terjun ke medan jihad. Medan jihad itu banyak sisi. Dakwah itu bahagian dari jihad. Tayyugab adalah jihad. Mengajak orang kepada kebajikan adalah jihad. Melarang orang tidak berbuat jahat adalah jihad. Inilah fungsi manusia di alam dunia, selalu ada koneksitas antara komunitas A dengan komunitas B, antara dirinya dengan yang lainnya, karena manusia Allah turunkan ke alam dunia ini punya fungsi. Inni ja'ilum fil ardi khalifah, sebagai khalifah tentu bertanggung jawab. Pertama buat dirinya, kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun ar-ra'iyah. Jadi per anggota kita akan ditanya masing-masing pertanggungjawaban. Baru ke berikutnya akan ditanya, selama anda hidup apa yang anda gunakan, apa yang anda lakukan, apa yang telah anda berbuat. Maka Nabi berkata, siapakah manusia yang terbaik berikutnya? Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia jika bertambah umur, dia bertambah amal kebajikannya. Sebaliknya kata Nabi, syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Sejahat-jahat manusia jika umurnya panjang, dia tidak ada perubahan kebaikan, hanya meningkat amal kejahatannya. Itulah sejahat-jahat manusia. Dua sisi inilah yang harus kita lihat agar kita ketahui apakah kita manusia terbaik atau tidak. Mari rapor kita lihat masing-masing. Nyodip kaudip sekian tun paduboh na amal kebajikan. Paduboh amal god kedra, paduboh amal bruk kegop atau amal god kegop. Inilah nilai rapor yang memberi jawaban kita baik dan buruk. Maka tugas kita di dunia ini adalah mencari posisi kebajikan, tentu mulai dari diri kita, ibadah binafsi. Jadi kalau diri kita belum beres, mari kita bereskan, baru kita masuk di ranah kedua, yaitu mengajak manusia kepada kebajikan agar sama-sama syurga Allah kita tuju. Menyakur Aceh bek sirau atamang syurga, pakat ngon, pakat gop.
kananyan tugas. Dalam surat Ali Imran ayat 104 Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendalah anda ada sekelompok manusia yang mengajak kepada kebajikan dan mencegah kepada kejahatan. Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengajak kebajikan ini ada yang grade tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Paling tidak yang rendah dulu kita mulai. Kalau tangan ini berbuat, kita bertanya, apakah boleh kita lakukan ini? Kalau kita punya telinga, kita bertanya, apakah telinga sudah mendengar kebajikan? Kita punya mata, apakah mata sudah melihat kebajikan? Paduga natangi ayat Al-Quran, paduga nata membaca ata-ata agama, paduga nata kalan yang geyu oleh Allah, kan kecil-kecil. Allah gebi kaki, paduga natajak ke masjid, paduga natajak musalla, paduga natayak minta ilmu, aki bertanggungjawab. Demikianlah anggota-anggota yang lain Allah pertanyakan satu persatu. Setelah ini semuanya kita lakukan, mari kalau kita sudah menuju amal syurga, saudara kita bagaimana? Kaget getanya kaget, saudara getanya? Itulah namanya dalam Islam ada kepedulian sosial. Maya getanya katra ngan deuk paki, saudara deuk paki. Yang kejut dalam Al-Quran, nahak je ket, nahak gap. Nah, kita lihat sebagai bukti ayat. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Allah telah memberikan harta kepadamu, ingat pada hartamu itu ada hak orang lain. Tanya tak kerja, taruhlah kepada tukang. Kepala tukang na anak buah. Jadi dia merumpak gajinya, bayi gaji anak buah, baik berpeluang. Ini kan ada hubungan. Seorang kontraktor dia mendapat uang karena ada tukang yang bekerja. Maka ketika ada DP kontraktor jangan lari. Nyokon yang jid masalah rohnya. Watina peng itu biak kontraktor. Lai belum atau baru. Gaji gop, iru'uh gop. Kaya itu menaan. Tenang kalam agama, geyu bayi gaji sebelum kering-keringan. Orangnya leh belian dia gaji. Pakai dia gop. Itu menak gop. Sakit hati gop. Itulah ketidakberkahan. Itulah membuat sakit hati orang. Hingga rezeki kita tidak barakah, hidup tidak barakah, maka hidup dalam derita. Maka kita ingin baik, mari berbagi kebajikan, itulah sebaik-baik manusia. Bukan hanya dirinya baik, tapi kita harus mampu memperbaiki kebajikan orang pula. Itu bahagian dari tugas agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.